benar kasih Allah. Oke, baik. Silakan pada Amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Baik, saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih setiamu yang begitu besar, Engkau yang menyatakan dirimu dan telah mengorbankan dirimu ya Tuhan sebagai ganti kami untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih di Golgota kami mempunyai pengharapan karena disitulah Engkau telah menyatakan kasih karuniamu bahwa kami telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran ini sampai kepada kami dan kami menikmatinya. Terima kasih Bapa dalam surga, kasih karuniamu, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, diberkati semua saudara kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya pagi hari ini ya salam jumpa kembali dalam ibadah saat teduh kita di hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Bapak Ibu Saudara, ya kita membuka Alkitab kita kembali dari kitab yang sangat terberkati dari Roma pasalnya yang ke-11. Ya, Roma pasal 11. Saya akan langsung membacakan untuk kita semua sebagai berkat yang besar bagi kita pada pagi hari ini untuk kita nikmati bersama. Ya, Roma pasal 11 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dengan judul perikop di sini sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di ayat 2 dikatakan, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak sekali orang yang sangat keliru memahami kebenaran tentang siapakah orang yang terpilih atau siapakah yang dimaksud dengan orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Dan saya harus jawab ini hanya berkaitan dengan konteks bagian Roma 11 ayat 2 ini dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak yang berpikir bahwa Allah itu telah menentukan sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian orang lagi untuk binasa, masuk ke dalam neraka yang kekal. Ya, mereka memaknai bahwa orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri, ya, untuk sebagian diselamatkan, beroleh hidup yang kekal, dan sebagian lagi binasa. Tentu itu adalah pemahaman yang keliru. Ya, kemarin kita sudah lihat bahwa Allah tidak menentukan orang untuk diselamatkan, tetapi setiap orang ya yang percaya berhak untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi dalam semua ajaran Alkitab, ya ingatlah Bapak Ibu Saudara,
bahwa semua orang yang diselamatkan adalah karena dia mendengar kabar baik dan percaya kepada Injil, dan bukan karena Allah menentukan seseorang untuk diselamatkan. Jadi keselamatan itu di semua zaman adalah murni karena alasan pilihan seseorang untuk mempercayai Injil keselamatan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi ada orang-orang percaya tertentu yang dipilih oleh Allah untuk maksud tertentu. Ya, jadi sekali lagi bahwa ada orang-orang percaya yang sudah diselamatkan itu, ya, dipilih oleh Allah untuk maksud tertentu, ya. Jadi semuanya dalam kerangka rencana dan tujuan bagaimana melayani Allah. Sebagian orang yang terpilih, orang-orang percaya, itu dipilih oleh Allah untuk melayani kerajaannya, ya, melayani Allah di dalam kerajaannya di bumi ini. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, ya, sisa daripada bangsa Israel yang percaya. Mereka ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang percaya, ya, yang dipilih oleh Allah untuk melayani kerajaan Allah di bumi atau yang disebut dengan kerajaan sorga. Ya, ada juga sebagian orang percaya atau sekelompok orang percaya yang dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya di dalam tubuh Kristus yang sorgawi. Amin. Ya, itulah kita sebagai bangsa-bangsa lain yang percaya dan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus dan yang dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus untuk melayani Allah di dalam kasih karunia-Nya, untuk melayani Dia di dalam manusia baru atau tubuh barunya, ya, di dalam tubuh Kristus saat ini. Dan itu tidak dikatakan sebagai sisa dari Israel. Amin. Ya, kita bukan sisa dari Israel, ya. Kita bukan Israel rohani, tapi kita adalah tubuh Kristus, ya. Kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru, di mana tidak ada perbedaan, tidak ada Israel dan tidak ada bukan Israel. Tapi semua saat ini disatukan. Setiap orang yang percaya kepada kasih karunia Allah, semuanya disatukan menjadi tubuh Kristus dan melayani Allah di dalam tubuh Kristus itu menurut prinsip-prinsip hidup manusia baru. Amin. Prinsip-prinsip manusia baru, ya, di dalam tubuh Kristus itu berbeda dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga, ya, melalui bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dalam konteks Roma pasal 11 ayat 2 ini, Paulus ingin menjelaskan, ya, meskipun jumlah penduduk atau warga daripada orang Yahudi, orang Israel, digambarkan seperti pasir di tepi laut banyaknya, ya, atau seperti bintang di langit banyaknya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, ya, tetapi hanya sebagian yang terkecil saja yang percaya, ya, yang menyambut kabar baik itu, yang setia kepada Allah, dan melalui jumlah yang terkecil inilah, jumlah yang sedikit inilah, Allah mewujudkan kehendaknya bagi bangsa Israel pada akhirnya nanti, ya, karena hanya jumlah yang sedikit saja, hanya sisanya yang mau percaya, maka melalui merekalah Allah mewujudkan, Allah melaksanakan kehendaknya yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, yaitu mendirikan kerajaan sorga di bumi ini. Itulah Israel sejati. Itulah yang dimaksud dengan Israel rohani. Ya, merekalah orang-orang yang sedikit itu, yang dihargai oleh Allah, dan yang akhirnya melalui merekalah Allah
melaksanakan kehendaknya di bumi ini, ya. Orang-orang percaya dari orang-orang Israel, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Yesus telah mengkonfirmasi, ya, pada masa hidupnya di bumi ini, bahwa tentang sisa daripada orang-orang Israel yang diselamatkan ini, ya, Yesus berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih, begitu ya. Nah, banyak orang yang memakai ayat ini, ya, untuk orang-orang yang percaya sekarang ini. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan untuk orang-orang Kristen sekarang ini. Banyak yang terpilih, sedikit, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak. Tetapi dalam konteks ini, ya, Bapak Ibu Saudara, sisa Israel yang dimaksud. Ya, kita bukan Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita adalah tubuh Kristus. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami apa arti yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, semua orang-orang Israel, ya, dipanggil untuk bertobat, dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus, ya, tetapi hanya sedikit saja yang terpilih untuk melayani Dia, ya, yang mau percaya, yang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah orang-orang yang terpilih di sini untuk menerima kerajaan sorga yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini, ya, yaitu bagaimana, ya, kita diajak untuk membayangkan di masa yang akan datang Tuhan akan memulihkan mereka kembali, memulihkan bangsa Israel melalui jumlah yang sedikit itu, sisa Israel. Tuhan menjalankan kehendaknya bagi mereka, ya. Akhirnya mereka diselamatkan secara bangsa melalui jumlah yang sedikit itu. Sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, penyelamatan bukan melalui bangsa Israel, dan penyelamatan saat ini adalah melalui kasih karunia-Nya kepada semua orang secara individu, bukan secara bangsa, ya, tetapi karena setiap orang mau percaya kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini sisa daripada Israel yang diselamatkan di Roma pasal 11 ini, sekali lagi bukan ditujukan kepada kita, ya, sebagai tubuh Kristus saat ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita lihat di situ tadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa dia menghubungkan orang-orang pilihan ini dengan Elia, ya, berkaitan dengan pengalaman Elia ketika dia mengadukan bangsa Israel kepada Allah, bahwa dikatakan, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang diri saja yang masih hidup, dan bahkan mereka ingin mencabut nyawaku, kata Elia. Jadi inilah, ya, tipikal daripada orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat mereka untuk menerima kerajaannya, untuk menerima kebenarannya, tapi di dalam hati mereka selalu jahat saja, ya, selalu hal-hal yang jahat saja kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah, atau mereka selalu ingin menyimpang saja, selalu ingin memberontak saja pikiran mereka. Hati mereka selalu condong kepada yang jahat, dan mereka selalu ingin menyembah berhala. Ya, kenapa ya Bapak Ibu Saudara? Seperti itu. Padahal ya Tuhan mau supaya mereka menikmati seluruh janjinya yang dinyatakannya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi mereka tidak menghargai itu. Mereka membuang panggilan Allah. Mereka membuang, ya, firman Allah. Mereka menolak dan mereka menginjak-injak dan tidak menghargai, ya, kebaikan Tuhan kepada mereka. Sungguh luar biasa, terlalu, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka ini, ya, saudara-saudaraku, diberikan waktu yang panjang untuk mereka supaya menanggapi kebaikan Tuhan, tapi mereka memilih sendiri
jalan pikiran mereka yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita tahu bahwa mereka tidak akan luput dari hukuman yang akan datang. Bahkan pada masa zaman Musa, ya, begitu banyak orang Israel yang ditewaskan di padang gurun karena mereka, ya, memberontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka selalu menentang kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita banyak belajar dari apa yang terjadi pada zaman dulu, pada masa bangsa pilihan Tuhan, ya, orang-orang Israel, di mana mereka tidak menanggapi atau mereka selalu condong hatinya kepada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saat ini di bawah kasih karunia Allah, tentunya kita mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan di dalam kekudusan Kristus. Karena kita oleh darahnya, ya, telah disucikan, ya, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan oleh darahnya, dan kita pasti diselamatkan. Maka sekarang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan kita hidup di bawah kasih karunia Allah yang telah menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita sebagai manusia baru, ya, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kesempatan yang banyak diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ, ya, Paulus katakan tadi di ayatnya yang pertama, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun adalah orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan demikian supaya apa? Supaya, ya, pada zaman Paulus, supaya semua orang Israel mau percaya, ya, secara pribadi mereka bisa diselamatkan, bisa, asal mereka percaya pada pemberitaan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu memberikan waktu yang panjang sabarnya Tuhan, ya, kepada umat Israel itu sangat-sangat luar biasa. Walaupun mereka selalu mengabaikan panggilan Tuhan, tapi Tuhan selalu membuka jalan buat mereka. Tapi tentunya saat ini melalui pemberitaan Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, di mana orang Israel telah ditinggalkan untuk sementara karena dosa besar yang mereka lakukan, penyalipan terhadap Mesias adalah, ya, dosa besar bagi mereka, sehingga, ya, Tuhan meninggalkan mereka untuk sementara waktu, tapi tidak untuk selamanya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, Paulus sampaikan, ya, bahwa di zaman kasih karunia ini ada enggak keselamatan bagi bangsa Israel yang sudah jatuh? Ada, ya, yaitu keselamatan secara individu, sama seperti kita. Jadi saat ini, ya, Bapak Ibu Saudara, kedudukan daripada bangsa Israel itu sama seperti bangsa lain. Ya, bangsa Israel saat ini di mata Tuhan bukanlah bangsa pilihan. Ya, bangsa Israel saat ini bukanlah bangsa pilihan, tetapi mereka sama seperti bangsa lain saat ini. Ya, karena mereka sekarang ini bukan sedang hidup di dalam, ya, perjanjian atau covenant Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi bangsa Israel saat ini sama seperti kita bangsa-bangsa lain, bahwa mereka hidup di bawah kasih karunia Allah apabila mereka mau percaya secara individu, secara pribadi-pribadi. Dan seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia percaya dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, sama seperti kita menjadi anggota tubuh Kristus, ya, menjadi manusia baru dan menjadi orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi warga sorga di atas, bukan di bumi, ya, Bapak Ibu Saudara. Posisi kita sebagai tubuh Kristus adalah di atas, bukan di bumi. Orang Israel lah
yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat kerajaannya di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa kasih setia Tuhan, ya, dia setia kepada firman-Nya, kepada apa yang dijanjikannya. Ya, kemarin kita sudah lihat bahwa kenapa Allah, ya, terus mengasihi umatnya Israel. Ya, karena dia mengingat perjanjiannya dengan sumpahnya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan karena perbuatan baik yang dimiliki atau yang ditunjukkan, yang diraih oleh umat Israel, bahkan oleh sisa, ya, orang-orang pilihan Israel, bukan karena perbuatan baik mereka. Semuanya adalah karena kemurahan hati Tuhan, dan itu yang disebutkan di ayatnya yang ke-5 itu, ya, Roma pasal 11 itu. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia Allah. Nanti di hari berikutnya kita akan bahas itu, bahwa orang-orang sisa menurut pilihan kasih karunia Allah itu adalah orang-orang Israel yang diselamatkan. Pada zaman Paulus dikatakan demikianlah waktu ini. Jadi di dalam setiap zaman itu selalu ada sisa yang diselamatkan dari orang Israel. Termasuk itu di zaman Yesaya, di zaman Elia, ya, dia mengatakan, Tuhan mengatakan di ayatnya yang keempat itu, ya, tetapi bagaimana firman Allah kepadanya, kepada Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi selalu ada orang Israel yang sisa, yang setia kepada Tuhan di dalam setiap zaman di mana orang Israel mengalami kritis, ya, keadaan yang kritis, ya, Bapak Ibu Saudara, selalu di dalam keadaan darurat, di dalam keadaan di mana mereka akan jatuh, ya, tapi selalu ada pembawa berita, selalu ada pembawa kabar baik, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat itu juga nanti di masa sengsara besar 7 tahun di bumi ini, ya, ada juga orang-orang Israel yang tersisa yang setia kepada Tuhan. Dari semua orang Israel yang menolak kebenaran panggilan Tuhan untuk bertobat, ada orang-orang yang tersisa yang percaya. Dan kita sudah lihat itu bahwa di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan ada 144.000 orang-orang Israel yang dimeteraikan sebagai pembawa kabar baik, ya, untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, ya, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menjadi, ya, orang-orang pilihan Tuhan, ya, di dalam tubuh Kristus untuk pembawa kabar baik, ya, pembawa berita keselamatan kepada semua orang saat ini, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus membedakan di sini, sekali lagi, kita membedakan orang-orang pilihan yang dimaksud di dalam Alkitab tidak selalu sama, ya, tidak selalu sama, Bapak Ibu. Kita harus memahami bahwa saat ini yang dimaksud orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang percaya, orang-orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dan saya, dan semua orang siapa saja yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan karena apa? Orang-orang pilihan yaitu orang-orang percaya yang ditetapkan untuk melayani Allah di dalam tubuh Kristus, ya, bukan di dalam kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara, itu harus melalui bangsa Israel, ya. Kerajaan sorga itu harus melalui bangsa Israel, melalui umatnya yang terpilih di bumi ini. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kitalah orang-orang pilihan Allah yang ditetapkan untuk melayani di dalam tubuh Kristus.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pelayanan kita sangat penting. Amin. Ya, pelayanan kita sangat penting meskipun banyak orang yang menolak, banyak orang yang menghina, dan banyak orang yang mengabaikan berita Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kita, kepada Rasul Paulus, dan kepada setiap orang anggota tubuh Kristus yang kita beritakan saat ini. Tapi kita ingat apa yang dikatakan oleh teladan kita, yaitu Rasul Paulus. Dia katakan apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat memberitakan, ya, mencapai garis akhir, garis finish, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, kata Rasul Paulus, yaitu untuk menyelesaikan pemberitaan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Berita kabar baik. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena berita kabar baik ini, Injil kasih karunia Allah ini sampai kepada kita, dan kita pun akhirnya ya menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih untuk memberitakan, melanjutkan ya secara estafet. Bapak Ibu Saudara, kita harus teruskan ini, karena ini adalah kehendak Allah yang terberkati saat ini bagi semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa diselamatkan saat ini. Ya, bukan hanya orang tertentu saja. Semua orang bisa diselamatkan asal orang itu mau percaya kepada salib Kristus, korban tubuh Yesus Kristus, berita ya kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit mengampuni segala dosa kita, segala dosa umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya sekali lagi semakin terang benderang ya pemberitaan tentang kebenaran itu di dalam mengikuti program Allah, di dalam rencananya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam mengikuti program Allah, di dalam rencananya bagi manusia, kita akhirnya bisa memahami, bisa mengerti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Allah memilih ya orang, sekelompok orang ya umatnya Israel untuk melayani kerajaannya di bumi ini, dan bagaimana Allah memilih sekelompok orang-orang kudusnya Tuhan untuk melayani di dalam tubuhnya yang kudus, yaitu tubuh Kristus yang disebut sebagai manusia baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya katakan itulah sebabnya betapa pentingnya pelayanan kita saat ini. Amin. Sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena begitu banyak orang saat ini yang masih belum tahu, belum mengerti Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mengerti tentang kabar baik saat ini yang menyelamatkan, karena mereka ya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Ya, mereka adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak katanya, ya. Bapak Ibu Saudara, baik dalam nyanyian-nyanyian mereka sebutkan, baik dalam doa-doa mereka mengakuinya ya bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak layak katanya, ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau mereka mengerti Injil kasih karunia Allah, kita sudah dilayakkan. Amin. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah dikasihi Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, melalui, tentu bukan melalui perbuatan dan usaha kita, bukan melalui kebaikan kita, tetapi melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu berita yang harus dihargai, yang harus kita hargai, yang harus kita syukuri sebagai sumber kekuatan dan sumber sukacita dan damai sejahtera kita, bahwa ada kasih Allah yang sempurna telah dikaruniakan kepada kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan itulah menjadi jalan hidup kita yang terbaik, yang terindah saat ini. Amin. Disitulah sukacita dan berkat kita seluruhnya yang kita miliki, yang kita punyai untuk melayani Tuhan saat ini. Dan Tuhan pasti memampukan kita, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, dan juga memberkati kita, menguatkan kita semuanya.
Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, yang kita syukuri. Ya, terus Bapak Ibu Saudara, kita bergerak ya memuliakan Tuhan kita, dan kita tetap setia kepada kebenarannya. Diberkatilah semuanya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara kami juga yang mengikuti live streaming dari Manado, Tuhan memberkati. Juga Cherry dari Cirebon, Tuhan memberkati. Ya, semua saudara-saudaraku ya tetap semangat. Ya, tetap bersyukur dalam segala hal. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Selamat pagi. Salam, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Bapa, pagi hari ini Engkau sudah memberikan pencerahan lagi untuk hati dan pikiran kami. Dan kami sangat berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terkhusus ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan saudara kami, Bapak Andi Marbun ya Tuhan. Setelah beberapa hari Tuhan, dia bahkan hampir 2 minggu dia terbaring di rumah sakit, tapi akhirnya kasih karunia Tuhan menyembuhkan dia. Terima kasih semua saudara seman kami juga dimanapun berada. Tuhan menyembuhkan mereka semua, dan Tuhan menyempurnakan segala kesehatan dan juga kekuatan kami. Kami bersyukur kami bisa berkarya bagi nama Tuhan Yesus, dan dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih.